Oke guys, welcome to my channel bersama gue Kiaga di channel Kirayaga 21. Dan di video kali ini gue bakalan ngebacain 43 genre di anime. Mengenal 43 genre di anime ya. Ini juga postingan dari grup ya. Bagi kalian yang belum tahu soal genre di anime, gue bakalan bacain. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Dan di sini ada yang pertama action, yang kedua romantis, yang ketiga komedi, 4 adventure, 5 drama, 6 style of life, 7 fantasi, 8 supernatural, 9 horror, 10 misteri, 11 physiological dan sebagainya lah, banyak. Oke, pokoknya yang terakhir 43 yaitu hand. Anjir, 43 hand termasuk juga cuy. Oke, yang pertama di sini ada action. Apa itu genre anime action? Paling dicari, paling populer, dan paling banyak disukai para penonton. Genre action adalah kategori yang menentukan aksi keren setiap cuplikan dari sebuah seri anime. Entah itu aksi pertarungan atau aksi di sebuah peperangan. Ya mungkin kalian juga pada tahu action paling terkenal lah. Genrenya itu paling terkenal. Soalnya kita juga sudah tahu ya, banyak sekali anime-anime yang bergenrekan action itu. Seperti ya kalau gua pernah nonton Violet Evergarden, kan itu termasuk juga action. Salah satunya adalah itu. Yang kedua di sini ada romance. Ya romantis gitulah. Berbalik dengan action, genre romance adalah kategori yang berarti bahwa anime tersebut akan menceritakan tentang kisah percintaan di sekolah ataupun kisah percintaan yang berbalut drama ataupun terkait dengan action. Ya mungkin juga kalian sudah tahu romance, action itu yang paling dicari oleh banyak penggemar anime ya, yang suka nonton anime. Drama percintaan yang ada di dalam anime biasanya akan sangat menguras emosi, karena kamu akan menangis gitulah. Ya kamu bakalan menangis karena sedih, terharu, ketawa, bahkan senyum-senyum sendiri. Ya mungkin bisa disebut terbawa suasana lah. Yang ketiga komedi. Genre berikut ini juga sering dikolaborasikan menjadi satu dengan genre action maupun romance. Genre ini akan membuat kamu ketawa ketiwi geli sendiri karena komedi merupakan genre anime yang berfokus pada satu tujuan, yaitu untuk menghibur penonton dengan tingkah lucu-lucu karakter dari anime tersebut. Ya banyak komedi-komedi gitulah. Gue paling suka genre komedi itu seperti ya yang pernah gue tonton itu seperti Gabriel Dropout ya kalau gak salah judulnya seperti itu. Ya seperti Gabriel Dropout, terus banyak lah yang salah satunya itulah. Rekomendasi buat kalian ya yang sudah nonton, perfect. 4 adventure. Genre bernama adventure biasanya berkaitan erat dengan genre action seperti gimana ya? Ya mungkin mungkin masih berkaitan dengan action, tapi di sini kita bakalan berfokus dengan petualangan ya. Lanjut. Genre adventure adalah kategori anime yang akan menceritakan tentang petualangan seseorang dalam menjelajah maupun menempuh perjalanan ke suatu tempat. Bisa juga menceritakan tentang perjalanan hidupnya melewati berbagai peristiwa dan kejadian. Kita sebagai penonton bisa melihat banyak latar tempat dan cenderung memiliki karakter yang banyak sehingga tidak akan bosan jika ditonton berulang kali. Ya, gue juga pernah nonton satu kali terus gue diputar ulang karena suka lah. Oke lanjut, 5 drama. Nah, sudah saya katakan sebelumnya bahwa ini bukan gue yang ngomong ya. Nah, sudah saya katakan sebelumnya bahwa drama biasanya erat kaitan dengan romantis. Gue nggak bisa ngomong romance ya, nggak paham bener tulisan sama kata-katanya. Yang penting gue bakalan anggapnya romance itu romantis lah. Sebelumnya bahwa drama biasanya erat kaitannya dengan romantis, dan kalau diibaratkan drama itu mirip seperti adventure, dimana dalam cerita akan diperlihatkan perjalanan kisah demi kisah seorang karakter, bukan hanya berfokus pada karakter utama cuy. Mirip juga dengan romantis, drama biasanya akan menguji emosi kamu seperti kisah seorang karakter yang menyedihkan atau bikin pilu. Oke lanjut ke 6 slice of life, yang banyak disingkat SOL lah.
Maksud dari kategori SOL adalah di mana anime itu akan menceritakan tentang keseharian seorang karakter dan hanya akan berfokus pada karakter itu. Seperti contoh anime yang hanya menceritakan tentang kehidupan seorang karakter utama di dunia kerja dan sekolah ataupun sekolah. Ya, gue pernah nonton itu komedi sama romantis. Yang judulnya itu apa ya? Pokoknya si karakter itu memang menceritakan karakter tersebut, tapi isi karakternya itu ampun, minta ampun, itu fuckboy anjay. Udah berulang-ulang kali ganti cewek cuy. Mungkin kalian tahu lah. Kalau ada yang tahu tulis di komentar ya, biar gue ingat-ingat lagi. Lanjut 7 fantasi. Mungkin sudah terbayang di benak kamu bahwa genre fantasi adalah perwujudan anime yang menceritakan kehidupan manusia yang dikelilingi sihir, makhluk astral, dan pokoknya tidak kita temukan di dunia. Ya, di dunia nyata secara realistis gitu. Di dalam anime kategori fantasi biasanya akan memperlihatkan cerita karakter yang dunianya ditemani hal-hal fantasi seperti naga, karakter yang bisa terbang, tongkat sihir, atau bahkan sebuah robot canggih. Ya, mungkin kalian juga pada tahu lah genre fantasi ini seperti apa gitulah. Kalian mungkin bisa menilainya sendiri ya. Fantasi itu mungkin ada kaitannya dengan adventure ataupun action. Tetapi di sini kita berfokusnya pada keanehan-keanehan. Ya, maksudnya keanehan-keanehan itu banyak, seperti layaknya ada makhluk-makhluk aneh ataupun sihir yang sangat luar biasa. Terus ada pun robot-robot canggih ya. 8. Supernatural. Sangat dekat dengan fantasi, biasanya kategori anime supernatural akan menceritakan tentang seorang karakter yang entah dari lahir atau mendapatkan keajaiban di mana ia bisa menggunakan sebuah kemampuan atau kekuatan super dengan bumbu sihir. Namun dalam logika supernatural pernah terjadi dalam dunia nyata. Ya, rekomendasi buat kalian dari gua anime Charlotte. Soalnya gua pernah nonton anime Charlotte itu, wow, banyak sekali kekuatan-kekuatan yang dipunyai oleh kalangan remaja gitu lah. 9. Horor. Kamu suka dengan tontonan di mana itu akan memperlihatkan penampakan atau momen kejutan yang mungkin akan membuat kamu langsung berteriak histeris. Ya, jump scare lah. Nah, itu adalah kategori genre horor. Anime horor adalah anime-anime yang berisikan cerita tentang kisah mengerikan seseorang, seperti ia sedang berada di dalam alam lain, atau bahkan tentang cerita pembunuhan dengan bagian-bagian mengerikan, yaitu gore dan jump scare. Gue juga pengen lihat lagi anime-anime yang bergenrekan horor. Tapi judulnya apa ya? Kalau kalian mempunyai rekomendasi buat gue, tulis di kolom komentar ya cuy. 10. Misteri. Nah, mirip dan sering berkaitan dengan genre horor. Genre misteri adalah kategori anime-anime yang menceritakan tentang pemecahan masalah atau pemecahan kasus yang sebelumnya belum jelas dan terungkap, dan sangat erat kaitannya dengan detektif. Another itu juga berkaitan dengan misteri cuy, Another juga. Soalnya yang kita tahu di anime Another itu, kita bakalan ngelihat si karakter utamanya itu berusaha mencari tahu, ya bisa disebut teka-teki gitulah, berusaha mencari tahu tentang bagaimana cara untuk menghilangkan kutukan. 11. Psikologikal. Cukup rumit namun seru. Genre psikologikal adalah kategori anime yang menceritakan tentang karakter anime yang mengalami semacam gangguan jiwa atau cerita yang bisa membuat mental penonton menjadi terganggu. Meski semua itu jarang terjadi, tergantung tingkat psikologikalnya dan keadaan mental si penonton. Jadi menurut gua udah gak sanggup lah nontonnya gitulah. Tapi kalau kalian kuat dengan mental kalian, mungkin kalian bisa mencoba anime dari genre ini ya, psikologikal. Oke, lanjut. 12. Sci-fi. Genre sci-fi atau yang memiliki sinonim yaitu fisik ilmiah adalah kategori anime yang menceritakan tentang di mana karakter anime sudah berada di dunia masa depan dengan semua yang telah menjadi canggih, seperti mobil yang sudah bisa terbang, robot canggih, ataupun senjata laser yang super mematikan. Oke, lanjut. 13. Mecha atau mecha ya. Sudah jelas dari terjemahan saja, arti mecha atau mecha itu adalah robot
Genre mecha ini adalah kategori anime yang menceritakan tentang robot. Tetapi bukan berarti manusianya yang menjadi robot, namun yang mereka tumpangi adalah robot. Jadi semacam kita ngelihat si karakternya tersebut mengendalikan robot gitulah. Oke, lanjut 14 harem. Untuk yang satu ini sering kali dijadikan sebagai bumbu pemanis dalam seri anime, namun sering disalahartikan oleh beberapa orang yang menganggap anime genre harem adalah anime mesum dengan adegan porno. Padahal tidak, cuy. Genre harem adalah anime dengan kategori yang menceritakan tentang laki-laki atau cowok yang dikelilingi banyak cewek atau wanita ya. Nah, gue juga ini udah tahu sejak lama. Udah lama gue udah tahu ini genre. Tetapi banyak para penonton atau para pencinta anime yang salah mengartikan dalam genre ini, cuy. Seharusnya genre ini adalah laki-laki yang dikelilingi banyaknya cewek. Tapi kenapa gitu harus disalahartikan? Padahal itu sudah jelas. Disalahartikannya banyak berpendapatan bahwa genre harem ini adalah genre hentai atau ecchi atau mesum lah gitu. Padahal aslinya tidak, cuy. Lanjut 15 kebalikannya dari harem, cuy. Reverse harem. Mungkin para cewek merasa tidak adil saat mengenal apa itu genre anime harem. Nah, reverse harem adalah kebalikan dari harem. Genre kebalikan harem adalah anime dengan kategori yang menceritakan tentang perempuan atau cewek yang dikelilingi banyaknya laki-laki atau cowok. Ya, kebalikannya itu. Pokoknya kalian menilainya itu kebalikannya dari genre harem lah. Gimana? 16 isekai. Genre isekai adalah genre anime yang menceritakan tentang kisah karakter utama yang biasanya berasal dari dunia manusia atau dunia nyata berpindah ke dunia fantasi yang penuh dengan hal-hal aneh seperti dunia para penyihir dan bahkan ada dunia isekai virtual game SIO atau SAO lah, disingkat SAO, Sword Art Online. Ya, mungkin kalian juga semua pasti pada tahulah dengan anime ini. Langsung saja lanjut 17 reverse isekai. Kebalikannya dari isekai, cuy. Unik lagi. Kebalikannya isekai adalah kebalikan dari ya, gue juga tahu anjir, baru aja gue ngomong. Reverse isekai adalah anime-anime dengan kategori yang menceritakan tentang karakter utama ataupun karakter penting atau support atau tambahan yang awalnya berasal dari dunia lain atau fantasi kemudian terlempar tidak sengaja pergi ke dunia manusia. 18 Demons. Mirip seperti vampir, genre Demons adalah kategori anime yang menceritakan berisikan makhluk-makhluk seperti monster dan iblis. Demon Slayer. Tapi janganlah buat kalian yang gak kuat iman atau anjir bacot lah. 19 game. Seperti bermain game, genre satu ini adalah kategori anime yang menceritakan tentang berbagai macam permainan dan kadang sangat mengerikan seperti game kematian atau manusia menjadikan manusia sebagai bagian dari game. Lumayan ngeri sih mendengarnya juga. 20 ecchi. Nah, ini nih genre yang hampir mendekati ke hentai atau mesum ya. Memerlukan batas usia yang harus kalian pahami. Nah, buat kalian nih yang belum 18 tahun, cuy. Untuk menonton anime dengan kategori genre ecchi, kalian harus sudah berusia 18 tahun ke atas. Dengerin tuh. Jangan kalian itu 18 tahun ke bawah itu suka anime seperti inilah. Masih bocil kau. Karena anime ecchi adalah anime yang berisikan bagian-bagian panas seperti karakter yang hanya mengenakan bikini sebagai kostum tetapnya. Gue gak bakalan ngedalamin, kalian sendiri yang menilainya lah. 21 historical. Historical adalah kategori anime yang menceritakan tentang hal yang berkaitan erat dengan sejarah. Biasanya seperti anime yang berlatar di masa lalu jauh seperti zaman perang atau zaman Edo di Jepang. Dari judul genrenya itu kita sudah menebaknya ya. Kita sudah dapat menebaknya ya. History, ada kata historinya cuy. Berarti bisa disebut atau bisa disimpulkan seperti legenda-legenda lagi lah, peninggalan gitulah. 22 kids.